Renungan. Halo teman-teman, yuk baca pantun rohani berdasarkan bacaan Injil hari ini, Kamis 1 Juli 2021. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 1-8. Bersama saya Aleta dari Solo. Dengan Nia di Surabaya. bersama saya Freda dari Salatiga. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Honoris Jansen edisi Kamis 1 Juli 2021. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 9 ayat 1-8. Saudara-saudariku yang terkasih, jagalah pikiranmu, sebab pikiranmu menentukan kata-katamu, penilaianmu, dan perilakumu kepada orang lain. Jika pikiranmu baik, maka semuanya akan baik. Jika pikiranmu jahat, semuanya menjadi jahat. Dalam Injil hari ini, kita menemukan dua kelompok orang yang memiliki pikiran yang berbeda. Beberapa ahli Taurat selalu berpikiran jahat dalam hati mereka tentang orang-orang yang menderita dan juga tentang Yesus sendiri. Orang-orang yang memiliki pikiran yang jahat seperti ahli-ahli Taurat ini miskin empati terhadap orang-orang yang menderita. Yang mereka pikirkan adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menderita pada masa lalu, bukan jalan keluar yang harus mereka cari untuk membebaskan orang seperti ini. Bahkan, mereka akan selalu menilai perbuatan-perbuatan baik orang lain sebagaimana dilakukan oleh Yesus sebagai sesuatu yang jahat. Orang-orang yang selalu berpikiran jahat akan selalu melihat masalah dalam setiap kesempatan. Semua yang dilakukan oleh orang lain akan dinilai buruk. Jalan yang terjal akan tetap ditempuh. Yang penting ada yang mau menemani. Kata Yesus kepada orang yang lumpuh, percayalah, dosamu telah diampuni. Hal yang sebaliknya ditunjukkan oleh Yesus. Yesus memiliki pikiran yang baik dan suci terhadap orang yang lumpuh. Orang yang memiliki pikiran yang baik dan suci seperti Yesus kaya akan simpati dan empati terhadap orang-orang yang susah seperti orang lumpuh. Maka yang dipikirkan adalah bagaimana mencari cara, jalan keluar agar orang lumpuh ini terbebas dari penderitaannya dan dibebaskan dari dosa-dosanya. Orang-orang yang memiliki pikiran yang baik akan selalu melihat kesempatan, jalan keluar dari Allah di setiap masalah dan kesulitan. Mereka tidak akan putus asa dan mengkambing hitamkan orang lain sebagai penyebab dari kesulitan. Mereka dalam kesulitan selalu memiliki pandangan yang baik, bahwa orang yang berdosa sekalipun, yang bersalah paling besar sekalipun, bisa diampuni oleh Allah dan mereka memiliki potensi untuk hidup lebih baik pada masa yang akan datang. Bangga bisa tinggal di Indonesia, negara elok dengan ribuan nusa. Di dalam diri anak manusia ada kuasa untuk mengampuni dosa. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mengikuti teladan Yesus untuk melihat segala sesuatu secara baik. Meskipun saudara-saudari kita memiliki kelemahan dan kekurangan bahkan dosa yang paling besar sekalipun, kita harus berusaha untuk melihat hal yang baik, bahwa mereka memiliki kemampuan untuk bangkit lagi dan hidup lebih baik pada masa yang akan datang. Jika kita memiliki pandangan yang baik seperti ini, maka kita akan memiliki hati yang berbelas kasih seperti Tuhan Yesus, tidak mencari-cari kesalahan atau penyebab dari dosa seseorang, tetapi mencari cara, jalan keluar agar orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menderita boleh keluar dari masalah dan mengalami lagi kasih dan kemurahan Allah. Ingin sehat harus jaga pola makan. Semangat ini
jangan pernah hilang. Orang lumpuh yang telah disembuhkan bangun dari tempat tidurnya dan pulang. Mari kita mencari orang-orang yang lumpuh seperti dalam Injil hari ini. Mereka yang terbaring, mereka yang tak berdaya karena berbagai persoalan. Kita membangunkan mereka. Kita memiliki penilaian yang baik kepada mereka. Karena ketika kita memiliki penilaian yang baik, disitulah pintu masuk mereka dekat dengan kita. Mereka kembali boleh mengalami kasih Allah melalui kita yang melayani mereka. Sebaliknya, jika kita memiliki pikiran yang buruk seperti ahli-ahli Taurat, membicarakan kejelekan dan dosa mereka, mereka akan menjauhkan diri dari kita karena mereka merasa tidak pantas berada bersama kita dan berada di hadapan Allah. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yonas Sunu SVD dari Batam. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maneat semper. Semangat pagi! Selamat berteguh dalam iman. Salam sehat penuh syukur. Berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam. Berkah dalam.